Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, memiliki koneksi batin dengan seseorang terkadang ini menjadi sebuah kemampuan tersendiri antara kamu bersama diri dia. Merasakan kedekatan secara emosional adalah anugerah terindah, bahwa kamu bersama diri dia masih saling mengisi satu sama lain. Namun terkadang koneksi batin itu membuat kamu seakan-akan mencemaskan keberadaan diri dia. Ada apa diri dia? Ada apa dengan diri dia? Bagaimana keadaan diri dia? Seseorang yang koneksinya masih kuat dengan sahabat kebahagiaan. Apakah dia juga merasakan hal yang sama kepada diri kamu? Kita akan cek bersama-sama energi update-nya seperti apa. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan cek bersama-sama temanya tentang keadaan dia, koneksi batinmu. Bagaimana untuk keadaannya dia? Oh ya, Kevin mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang nggak skip iklannya ya di channel YouTube-nya Kevin. Itu adalah bentuk apresiasi yang luar biasa dari kalian untuk Kevin, sehingga Kevin bisa bersemangat untuk bikin konten-konten ya. Terima kasih untuk sahabat kebahagiaan yang nggak pernah skip iklannya. Oke, kita akan cek keadaan dia, koneksi batinmu. Orang yang ada di dalam batinmu. Keadaan diri dia. Koneksi kamu bersama diri dia. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Ini adalah energinya dia. Tentang koneksi antara kamu bersama diri dia. Bagaimana untuk energinya dia? Kita akan cek bersama-sama untuk energinya untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartu yang pertama ini adalah Ace of Swords. Kalau berkaitan apakah kamu bersama diri dia memiliki sebuah koneksi? Jawabannya udah pasti ada ya. Jawabannya adalah iya. Di dalam kartu tarot, Sword itu memiliki makna tentang pikiran. Koneksi batinnya diri dia ini justru ada di pikiran. Ada di pikirannya dia. Pikirannya dia memang terhubung kepada kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih bertanya atau mencari validasi, dia itu sebenarnya mikirin aku gak sih? Dia itu masih peduli gak sih sama aku? Dia masih peduli. Dan dia masih mikirin kamu. Yang penting bagaimana sahabat kebahagiaan selalu bisa menjaga vibrasi kamu selalu berada di level power, yaitu sukacita. Orang ini memang tipikal orang yang tidak suka terlalu serius, tidak suka terlalu membahas hal-hal yang berat. Dia suka dengan hal-hal yang ringan. Maka dari itu cobalah untuk meringankan pikiran dan perasaan kamu agar kamu bisa terkoneksi semakin dalam terhadap orang ini. Keadaannya dia untuk saat ini, koneksi batin kamu, dia masih memikirkan kamu. Ada sesuatu hal yang ingin dia putuskan. Namun ini keputusan yang dia ambil itu tidak akan memberatkan kamu atau membuat kamu itu merasa tak dicintai. Karena orang ini masih memikirkan kamu. Ngejalin hubungan dengan diri dia 1 tahun ini memang cukup unik ya sahabat kebahagiaan. Kamu sama diri dia itu komunikasinya terkadang on off. Terkadang komunikasinya itu intim banget. Tapi apapun yang terjadi antara kamu dengan diri dia, ini adalah pengalaman yang berkesan. Kamu memang sangat berarti dalam hidupnya. Kamu memang seseorang yang selalu bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidupnya dia. Yang tadinya dia tuh tipikal orang yang cuek. Tipikal orang yang tak pedulian dengan sekeliling. Tapi hadirnya sahabat kebahagiaan ini membuat diri dia terinspirasi untuk selalu berbuat baik. Ya, memang ada
beberapa hal yang mencerminkan diri kamu itu sebenarnya sama dengan diri dia, dan diri dia itu sama dengan diri kamu. Banyak sekali kemiripan di sini. Karena kemiripan inilah yang membuat diri dia berpikir bahwa apakah kamu adalah twin flameku, apakah kamu adalah seseorang yang dikirim Tuhan untuk bisa menjadi pelengkap dalam hidupku. Walaupun mungkin antara aku dan kamu ini terpisah antara status, ada batasan status atau apapun, tapi pikirannya dia tuh nggak tahu kenapa tuh koneksinya di tahun ini, di akhir tahun ini menuju ke tahun 2024 ini justru akan semakin kuat loh sahabat kebahagiaan. Karena kamu sama diri dia tuh punya kesan tersendiri. Lalu keadaan yang selanjutnya, oke, ada kartu Knight of Pentacle. Kalau keadaannya dia bagaimana secara fisik? Secara fisik, alhamdulillah, puji Tuhan ya sahabat kebahagiaan. Orangnya ini baik-baik saja secara fisik, tidak ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu kayak berdrama untuk keadaan kesehatannya dia atau apa, nggak ada. Sejujurnya orang ini sehat ya. Sehat dari kondisi fisik, sehat dari kondisi mental, sehat dari segalanya. Orang ini bugar karena beberapa hal yang sudah dia lalui, dia berpikir secara sederhana membuat diri dia sehat. Keadaan cukup baik ya sahabat kebahagiaan, dia lagi fokus untuk menggapai tujuan hidupnya dia, yaitu kesuksesan terutama dari ranah finansial. Kartunya adalah Knight of Pentacle. Simbolnya ada seorang zombie. Zombinya ini polisi ya. Dia membawa pentacle yang ditengadahkan ke atas, mengindikasi bahwa dia memang lagi menuju atau ingin menggapai sebuah prestasi, terutama dari ranah finansial. Ada yang ingin dia beli, ada yang ingin dia istilahnya wujudkan. Entah itu dia pengen beli mobil, entah itu dia pengen mendapatkan reward dari pekerjaannya dia. Tapi yang jelas orang ini memang lagi fokus sama pekerjaan. Sehingga untuk sahabat kebahagiaan, cobalah untuk kamu untuk tetap support. Jangan kamu itu menuntut waktu kepada dia terus. Karena dia lagi berusaha untuk mewujudkan apa yang ingin dia kejar. Termasuk dari ranah finansial atau membayar sesuatu. Sehingga saat kebahagiaan kamu nggak usah ngereok sendiri dalam artian, kamu kok sok sibuk banget sih, kamu sok kayak gini banget. Jangan seperti itu saat kebahagiaan. Lebih baik kamu support. Ini bukan waktunya untuk diri kamu itu kayak mencari sesuatu dari diri dia, menuntut sesuatu dari diri dia, jangan. Lebih baik kamu support aja diri dia. Oke. Keadaan dia, koneksi batin kamu. Ada kartu King of Swords. Benar kan sahabat kebahagiaan, dia pengen menyelesaikan apapun yang sedang dia tuju di sini. Kartunya adalah King. Orang ini sejatinya ya sahabat kebahagiaan, dia punya jalan hidup dia sendiri. Dia pengen menyelesaikan urusannya itu sendiri. Lagi nggak mau direpotin. Kalau dia nggak mau direpotin, ya udah sahabat kebahagiaan, kamu mencintai diri sendiri aja sambil berafirmasi, aku dilindungi, aku dicintai, aku diberkati, dia sangat mencintaiku, dan aku bersama diri dia akan selalu terhubung. Kamu mengafirmasikan hal itu daripada kamu kayak nungguin dia terus, jangan. Tapi yang jelas antara hubungan kamu dengan diri dia pada dasarnya ini masih kuat ya, karena kartunya adalah King. Kalau berkaitan dengan koneksi ini, koneksi kamu sama diri dia masih kuat. Kalau masih kuat, pertahankanlah dan selalu berafirmasi. Terkadang rasa cemburu, rasa curiga itu membuat hubungan kamu itu tidak baik-baik saja dengan diri dia. Bukan karena orang lain, tapi justru karena pikiran sendiri yang membuat hubungannya itu menjadi berat. Maka dari itu sederhanakan pikiran saja, agar koneksi kamu sama diri dia makin kuat. Tidak usah mencemaskan, mencari validasi, mencari sebuah pembenaran, atau bertanya-tanya terus sama diri dia, apakah kamu mencintaiku, apakah kamu memikirkanku. Orang ini mencintai kamu, orang ini untuk saat ini energinya itu akan berusaha mencintai kamu dengan cinta secara mental. Kartunya Sword, pedang, identik dengan pikiran atau sesuatu hal yang logika. Karena dia mencintai kamu dengan cinta secara mentalnya dia, maka akan terkesan dia tidak peduli dengan perasaannya kepada kamu atau perasaannya kamu terhadap diri dia. Ini hanya masalah waktu saja, karena orang ini lagi banyak aktivitas, rutinitas, pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia punya target, dia punya impian untuk membeli apa atau mewujudkan apa. Sehingga
orang ini justru akan banyak melibatkan pikiran ketimbang perasaan. Daripada dia stres terus, lebih baik kamu berafirmasi, nggak usah memvalidasikan perasaan apapun. Karena orang ini udah jelas mikirin kamu, dia sudah jelas ada cinta untuk diri kamu. Tapi menggunakan cinta secara mental. Cinta secara mental itu akan dipikir. Menggunakan pikiran dan lebih mengutamakan tentang arah tujuan. Tujuannya kita untuk apa benefit untuk hubungan kita. Maka dari itu, kamu memberikan dorongan sama dia dalam ranah support saja, maka dia akan merasakan benefitnya dari hubungan ini dengan kamu. Setelah itu apa? Dia pasti bisa memperdayakan kamu dengan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu mau. Kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan ada sebuah perubahan yang lebih positif lagi dari diri dia. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu 7 Pentacle. Sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat ya, ini ada kartu Pentacle, di sini ada kartu Pentacle. Ada sosok seseorang yang sedang menggali tanah dan kemudian pentakelnya ini keluar, mengindikasi bahwa orang ini memang sedang bekerja. Dia pengen menggali sesuatu. Ya mungkin dia mau membayar hutangnya dia atau pengen melunasin sesuatu ya. Sehingga memang diri dia ini difokuskan untuk pekerjaan, untuk menyelesaikan urusannya. Sehingga jangan diganggu dulu dalam ranah hal-hal yang membuat diri dia tuh nggak bisa berkonsentrasi. Orang ini tuh tipe kalau orang yang kalau dia lagi satu konsentrasi ke hal yang ini, ya udah dia akan fokus. Tapi kalau dia direcokin atau apa, dia marah. Dia marah. Istilahnya adalah senggol bacok. Tapi apapun yang terjadi antara kamu bersama diri dia tuh marahnya tuh sebentar doang. Kalian gak pernah marah tuh lama-lama. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia adalah tipe kalau orang yang menggunakan cinta secara mentalnya. Kalau orang menggunakan cinta secara mental, dia akan lebih mudah memaafkan dan dia itu kalau marah bentar doang. Karena dia itu nggak mau terlalu memberatkan dirinya sama perasaan. Dia lebih berpikir secara logika. Kalau kamu udah mengakui kesalahan, minta maaf ya udah. Fix di situ keputusannya, kita baik lagi. Ini adalah tipikal diri dia. Tipikal seseorang yang menggunakan cinta mentalnya ketika berantem atau apa, marahannya itu nggak lama. Tapi beda, kalau orang menggunakan cinta secara emosional, kalau berantem marahnya itu agak lama ya, harus dinina bobokan dulu, harus diadem-ademin dulu, harus berasanya itu benar-benar harus bisa ditenangin dulu, baru bisa saling baikan lagi. Ya ada untungnya sih sahabat kebahagiaan kalau ngejalin hubungan dengan seseorang yang terlalu berpikir secara logika ya, cinta secara mental. Ini justru kalau berantem itu sebentar. Yang penting kamu sudah bisa mengakui kesalahannya, sudah bisa berdamai dan tidak terlalu menuntut perasaan dan lain sebagainya. Memang banyak sekali treatmentnya kepada seseorang yang jenis versi cintanya itu berbeda-beda. Kan ada cinta secara mental, cinta secara emosional, cinta secara fisik, dan cinta secara spiritual. Kalau cinta secara spiritual nanti Kevin mungkin akan bahas di pembahasan berikutnya ya. Ini justru yang ketemu adalah cinta secara mental dari diri dia. Ya setiap orang memang beraneka ragam, bukan hanya satu saja menggunakan cinta secara mental, tapi lain kali mungkin dia juga bisa dengan suasana hatinya, dia bisa menggunakan cinta secara emosionalnya sama kamu. Tapi perubahan yang lebih pastinya sih nanti 1 bulan ke depan, berarti tahun depan ya sahabat kebahagiaan. 1 tahun ya. Desember menuju Januari, 1 tahun. Ada perubahan sih, ada perubahan yang positif dari diri dia ke depannya nanti. Itu kan benar kan? Perubahan positif untuk hubungan kamu bersama diri dia. 1 bulan ke depan ini jauh lebih hangat lagi. Kamu gak usah cemas sahabat kebahagiaan, bahwa dia masih mencintai kamu dan kamu juga masih mencintai diri dia apa adanya. Ada sebuah harapan besar, ada suasana yang lebih hangat lagi antara kamu bersama diri dia. Selalu dan seakan hadir terus di hati. Karena kamu adalah the sun-nya, kamu adalah matahari untuk diri dia. Karena kamu adalah matahari untuk diri dia, pasti dia gak akan kemana-mana. Karena kamu adalah senternya. Selalu berafirmasi, tebarkan kebaikan, tebarkan energi positif terhadap cinta ini, agar dia selalu mengikuti kamu. Dan kamu tidak perlu menyuruh-nyuruh dia untuk jadi apa, seperti apa, tidak usah. Kamu tebarkan aja energi positif sama diri dia, pasti dia akan ngikutin kamu. Ya, Kevin memang selalu mengingatkan sama sahabat kebahagiaan, ini paten ya.
Kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain untuk seperti apa, kecuali adalah kesadaran diri dia. Dan di sini Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, karena kamu memiliki kekuatan The Sun, kamu tidak perlu nyuruh dia itu untuk berubah kayak gini, nggak usah. Yang penting sahabat kebahagiaan selalu menebarkan energi positif, aura positif, kebaikan, hal-hal yang positif sama diri dia. Nanti dia juga akan berubah dari kesadarannya. Jadi kamu nggak capek, nggak nuntut, aku pengen dia berubah, aku pengen kamu berubah kayak gini. Ya kamu sendiri tidak pernah memberikan aura positif, energi positif, pikiran positif sama dia. Kapan dia mau berubah? Kalau kesadarannya diri kamu itu nggak ada. Bukan tentang dia saja ya sahabat kebahagiaan, justru itu tentang diri kita loh. Kalau kamu ngejalin hubungan dengan siapapun, bukan tentang dia saja, tapi dari kita. Kalau kitanya positif, pasti dia akan ngikutin kita positif. Tapi kalau kitanya negatif, ya dia pasti akan jadi negatif. Dan itu membuat koneksi kamu tuh kayak nggak connect sama dia. Karena di sini temanya tentang koneksi. Hubungan batin kamu sama diri dia yang cukup kuat. Maka lebih baik gunakan energi The Sun, di sini energi matahari, yaitu energi positif, untuk kamu berikan sama diri dia. Caranya gimana? Caranya ya sahabat kebahagiaan, selalu berpikir positif, berafirmasi, dia sangat mencintaiku dan aku adalah cinta sejati diri dia. Aku adalah seseorang yang selalu dia rindukan. Aku percaya dengan cintanya dan aku percaya dia akan selalu memiliki aku karena aku adalah orang yang dia tuju. Aku adalah cinta kasih yang luar biasa kepada diri dia. Aku memberikan segenap kebaikan kepada diri dia sehingga dia menerima kebaikanku. Selalu berafirmasi hal-hal yang positif daripada kamu bilang, aduh dia cuek banget sama aku, aduh dia itu jengkelin banget, aduh dia tuh pasti lagi senang-senang sendiri, nggak pernah mikirin aku. Nah itu pasti akan terjadi kepada diri kamu. Karena tentang sebuah koneksi batin itu memang harus ada batin yang positif untuk narik diri dia. Maka gunakan vibrasi positif itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Kamu sama diri dia kalau berafirmasi seperti apa yang Kevin sebutkan, itu bisa kewujud. Ini kartunya Hierophant. Hierophant di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang spiritualitas. Termasuk afirmasi apa yang Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan itu bukanlah sebatas dongeng atau kata-kata semata saja. Bukan. Kalau kamu masih berpikir, apa mungkin ngomong kayak gitu doang bisa ketarik. Ini artinya kamu tidak mempercayai yang namanya kekuatan spiritual. Kita adalah makhluk spiritual loh sahabat kebahagiaan. Kita bisa menggunakan power kita dari spiritual kita untuk menarik koneksi dengan siapapun. Dan di sini kartunya Hierophant tentang kekuatan spiritual kamu. Dan apakah dia punya kekuatan spiritual ini untuk terhubung pada kamu? Punya. Dia punya sahabat kebahagiaan. Maka peran utamanya di sini bukan dia, tapi kamu. Kalau kamu positif, energi kamu positif, dia akan ngikutin kamu. Sehingga dia akan selalu berafirmasi dan selalu percaya sama kamu. Akhirnya terhubung satu sama lain. Dan bahkan beberapa hal yang berkaitan dari mimpi pun dia sempat memimpikan kamu menggunakan pakaian-pakaian berwarna putih atau pakaian-pakaian yang berwarna menyejukkan. Ini mengindikasi bahwa diri dia secara soul, secara jiwa memang terhubung kepada diri kamu. Atau juga sebaliknya, kalau kamu memang sering memimpikan diri dia menggunakan pakaian yang sangat indah putih, pakaian yang berwarna biru atau pakaian-pakaian yang sifatnya adalah menenangkan ya warnanya, mengindikasi bahwa kamu sama dia soulnya atau jiwa kamu itu memang sedang bertemu. Sehingga terefleksikan di dalam sebuah mimpi yang indah. Tapi kalau mimpinya menakutkan, bagaimana Kevin? Aku mimpi jelek tentang diri dia. Berikanlah sebuah doa. Berikanlah sebuah doa. Terkadang mimpi buruk atau mimpi jelek tentang seseorang, ini kita perlu mendoakan diri dia agar dia itu selalu positif energinya, selalu baik-baik saja dan selalu beruntung dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Koneksi batin kamu bersama diri dia dan keadaan diri dia dalam hubungan ini. Kita akan cek. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Page of Swords. Ya, kamu sudah menjadi keputusan terakhir diri dia agar tidak kemana-mana. Kalau sahabat kebahagiaan ngereok sendiri, waduh, dia itu terkadang tuh kayak posesif banget sama kamu. Kalau dia posesif ya dia pasti akan posesif banget dan terlalu banyak ngatur. Tapi apapun yang terjadi, ini adalah bentuk kehati-hatian diri dia agar tidak kehilangan kamu. Mungkin dia pernah kehilangan kamu atau mungkin juga
kamu pernah menghindar dari dia, sehingga dia ngerasa akan semakin protektif kepada kamu. Ya, seseorang yang kamu cintai di sini adalah aura muda. Karena kartunya Page. Aura muda dalam artian gini, kamu sama diri dia tuh mungkin adalah kisah masa muda yang belum terselesaikan. Atau mungkin juga ini adalah bagian orang-orang yang sudah kamu kenal dulu, dan kemudian sampai dengan saat ini masih ada koneksi. Karena aura muda kalian tuh masih ada, sehingga hal-hal yang berkaitan dari sifat kekanak-kanakan dari diri dia tuh masih terbawa. Maka dari itu, cobalah untuk lebih bisa mendewasakan di dalam cinta. Kamu yang merawat dia dari segi pikiran. Setiap orang memang memiliki inner child-nya sendiri-sendiri ya, sahabat kebahagiaan, termasuk diri dia memiliki inner child yang kuat banget. Yang terkadang kalau dia tidak bisa mengendalikan inner child-nya, ini bisa membuat kamu tuh kayak merasa mendapatkan sebuah penolakan atau ngerasain ego dan kekeras kepalaan dari diri dia. Apakah ini bisa selesai? Bisa. Kamu bisa menyembuhkan karena di sini ada kekuatan kartu The Sun. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Pentacle. Sahabat kebahagiaan, ini kartu court card-nya itu muncul nih. 1, 2, 3, 4. Ada kartu court card atau kartu kerajaan. Jika kartu kerajaan di sini muncul, artinya memang kamu adalah fokusnya dan kamu adalah koneksi batin diri dia. Dan ini adalah energinya kamu terhubung sama diri dia. Selalu berusaha untuk tetap tenang ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu tenang, kamu tidak ngereok sendiri, dia akan semakin mencintai kamu dan akan tetap stay. Apakah ada hati yang lain di dalam diri dia kepada orang lain? Ini biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang general ya. Dia ada perempuan lain gak sih? Dia ada wanita lain gak sih? Dia ada laki-laki lain gak sih? Dia ada makhluk lain gak sih yang sedang dia tuju? Kevin melihat energinya di sini nggak ada sih, sahabat kebahagiaan, karena orang ini tuh lagi memfokuskan hal-hal yang sifatnya adalah tujuan pekerjaan, pencapaian, sehingga dia nggak mau berpikir terlalu banyak, karena dia bukan tipe orang yang betah atau berlama-lama di hal-hal yang sifatnya adalah merepotkan. Dia itu sebenarnya tipe orang yang simple-simple saja sih, sahabat kebahagiaan. Cintanya dia memang terkesan pasif sama kamu, tapi bukan berarti dia tidak mencintai kamu. Setiap orang memiliki versi cintanya yang berbeda-beda. Namanya adalah bahasa kasih. Dan di sini Kevin melihat tidak ada indikasi orang lain, perempuan lain, laki-laki lain, atau makhluk lain ya. Atau sesuatu hal yang membuat kamu tuh kayak merasa disaingi, nggak ada. Kalau ini cinta bersegi-segi ya paling nggak dengan pasangan sahnya, nggak ada yang lain. Selalu berpikir positif, sahabat kebahagiaan, bahwasanya kamu adalah sesuatu hal, kamu adalah energi positif yang selalu dia nanti. Karena kartu Queen of Pentacle ini tentang sesuatu hal yang dinanti. Tuh kan, benar kan? Kamu sama dia masih stabil sih, masih baik-baik saja. Kartunya adalah Temperance. Tentang keadaan dia, koneksi batin kamu bersama diri dia bagaimana untuk saat ini, energi terupdate-nya adalah masih berada di tahap normal. Masih berada di tahap yang seimbang dan baik-baik saja. Yang terkadang yang membuat hubungannya nggak baik-baik saja itu adalah pikiran-pikiran negatif dan kecemasan. Coba redakan, belajar untuk bisa meredakan yang namanya cemas, pikiran berlebihan. Dengan cara apa? Cobalah untuk fokus sama tujuan hidup kamu. Mencintai diri kamu sendiri. Kalau perlu kamu belajar meditasi. Kalau nggak bisa meditasi, belajar napas dulu, tarik napas, keluarkan. Kalau kamu cemas, tarik napas panjang, keluarkan pelan lewat hidung. Tapi kalau sangat cemas banget, gimana? Keluar, grounding, keluar rumah atau keluar tempat yang saat ini kamu berada. Kamu keluar nih, keluar ruangan. Nanti jalan kaki nggak usah pakai alas kaki, hirup udara segar, dapat cahaya matahari. Tarik napas panjang lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Lakukan hal itu. Kalau kalian muslim biasanya itu istighfar ya. Biasanya istighfar. Ya, sebut nama Tuhan kamu. Sambil sebut nama Tuhan kamu, ini justru akan membuat energi kamu semakin rileks dan semakin tenang. Karena itu adalah energi agar sahabat kebahagiaan tidak berpikir kemana-mana. Kalau kamu berpikir kemana-mana, justru kamu nggak bisa mengendalikan diri. Akhirnya kata-kata yang nggak perlu kamu utarakan, kamu bisa utarakan sama diri dia di chatting. Kamu kalau chatting panjang kali lebar kali tinggi sama diri dia, banyak banget, nggak akan digubris sahabat kebahagiaan. Paling cuma di read, yang mentok-mentok cuma dibales ya, nggak.
itu nyakitin. Jadi lebih baik nggak usah terlalu banyak kata-kata ya. Karena orang ini akan berpikir bahwa mencintai kamu adalah kesederhanaan, mencintai kamu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah saling menguntungkan satu sama lain. Aku memang mencintai kamu apa adanya, tapi aku pengen mendapatkan keuntungan dari kamu, yaitu ketenangan. Ini adalah energi terupdate dari diri dia, bahwa dia pengen tenang dalam mencintai kamu. Itu kan benar kan, Kevin bilang pengen tenang ngejalin hubungan sama kamu. Dia lagi pengen banyak beristirahat. Kartunya adalah Four of Swords. Simbolnya ada sosok zombie di sini. Dia sedang tertidur membawa pedang. Walaupun dia tidur ya, sahabat kebahagiaan, dia sedang beristirahat di sini, tapi dia masih memikirkan kamu dan berusaha kamu juga tenang dalam kondisi kamu. Gak usah pikirannya kemana-mana. Karena yang namanya hubungan itu ada waktunya untuk beristirahat. Beristirahat bukan berarti berhenti untuk mencintai, bukan. Beristirahat itu agar menghindari pikiran-pikiran negatif, sahabat kebahagiaan. Ternyata orang ini bisa positive thinking juga. Dan energinya cukup mengesankan ya, sahabat kebahagiaan. Energi orang ini cukup mengesankan untuk kamu. Pertahankan saja, yang penting kamu masih berada di kondisi yang baik-baik ya. Oke, ada kartu Emperor, sahabat kebahagiaan. Karena kartunya di sini adalah dominan Emperor, indikasinya ya kalau misalkan kamu tidak bisa mengendalikan diri, dia bisa tegas atau ngegas sama kamu. Tapi kalau berkaitan dari koneksi batin kamu sama diri dia, bagaimana kalau energinya dia Emperor? Koneksi batin kamu sama diri dia masih tetap ada sih ya, masih tetap ada. Dan justru karena powernya dia tuh lagi besar, sehingga ini kalau misalkan kamu nggak bisa ngimbangin, ujung-ujungnya kamu tuh kepikiran dia terus. Sepanjang hari kamu kepikiran dia terus. Akhirnya kamu rutinitas aktivitasnya itu jadi terganggu. Maka dari itu, kendalikan diri kamu. Bolehlah memikirkan dia, tapi jangan 24 jam mikirin dia terus. Itu gila kali, cinta atau ambisi. Tapi jangan sampai, sahabat kebahagiaan, kalau mikirin dia terus jadi ambisi kamu ya. Justru kamu tuh kayak berambisi dan kemudian terobsesi sama diri dia. Jangan. Kalau kamu terobsesi sama diri dia, nanti peran utamanya dia, bukan kamu. Karena Kevin melihat di sini kamu pasti akan selalu memikirkan dia terus. Tapi diingatkan jangan sampai 24 jam atau terus-terusan setiap hari pas sepanjang hari. Kalau setiap hari sepanjang hari, ini justru kamu akan terobsesi sama diri dia. Kalau nggak bisa mengendalikan, berbahaya untuk diri kamu. Selanjutnya ada kartu Death. Oke, kartu Death-nya di sebelah kanan loh. Tapi bukan berarti hubungan kamu berakhir sama diri dia ya. Seperti yang Kevin sebutkan, Death itu adalah simbol dari perubahan, simbol dari transformasi. Orang ini memang memiliki cinta secara mental untuk saat ini yang kurang begitu menunjukkan sisi perasaan kepada diri kamu. 1 bulan kemudian ada sebuah perubahan di dalam diri dia untuk bisa bertransformasi menjadi seseorang yang jauh lebih romantis, jauh lebih bisa menghargai perasaan kamu. Jadi mungkin kamu lagi nungguin dia pengen manggil kamu dengan kata sayang, kata mesra. Dia pasti akan menunjukkan itu. Kartu Death dipengaruhi oleh planet Pluto yang membawa hal-hal yang sifatnya adalah perubahan, hal-hal yang membawanya sifatnya adalah gairah atau ranah seksualitas. Ada masanya di mana ketika gairahnya dia memuncak kepada diri kamu, dia akan menunjukkan sisi emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Perubahan-perubahan ini akan terjadi dalam waktu dekat ya, bahwa dia akan jauh lebih bisa mencintai kamu apa adanya dan akan jauh lebih bisa romantis. Yang penting sahabat kebahagiaan selalu menciptakan positive vibe dalam hubungan ini. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, ini nggak usah khawatir ya. Ini bisa masuk zodiaknya dia atau zodiaknya kamu. Kevin baca secara esoterik. Di sini ada kartu Ace of Swords, masuk zodiak elemen udara. Semua zodiak elemen udara akan bertransformasi menjadi yang lebih peduli lagi ya. Untuk saat ini dia lagi fokus. Elemen udara itu ada Gemini, ada Libra, dan juga ada Aquarius. Ada kartu Knight of Pentacle masuk ke energinya Capricorn, King of Swords masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu 7 Pentacle masuk ke energinya Taurus, zodiak yang gak pernah ketinggalan. The Sun masuk ke energinya Leo, The Hierophant masuk ke energinya Taurus, Page of Swords masuk ke energinya Gemini. Ada kartu Queen of Pentacle masuk ke energinya Capricorn, Temperance masuk ke energinya Sagittarius. Ada Libra di kartu Four of Swords, ada Emperor masuk ke energinya Aries, ada Death masuk ke energinya Scorpio. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk inisial yang pertama ada huruf S, ada huruf L,
ada huruf Q, ada huruf V, ada huruf I, ada huruf K, ada huruf O, ada huruf G, ada huruf U, ada huruf X, ada huruf Y, ada huruf P, ada huruf F, ada huruf M, ada huruf W, ada huruf D, C, dan yang terakhir di sini ada huruf R. Ini adalah inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak yang nggak pernah skip iklannya. Kevin senang nih kalau kalian nggak skip iklannya ketika nonton. Itu adalah sebuah apresiasi yang luar biasa ya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matahimasyo.